warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati, Bapak Profesor Agung Darmawan Buhdadi MM PhD, selaku dosen pembimbing dan juga Core Prodi S1 Manajemen, serta Bapak Ibu dosen sekalian yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil PKL saya hari ini. Nama saya Abimanyu Pratama, mahasiswa S1 Manajemen dengan konsentrasi pemasaran dengan NIM 1705621049 yang pada hari ini ingin mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan sebagai marketing intern pada divisi marketing di PT Global Alidaya Agent Co. Saya akan memulai dengan tinjauan umum tempat praktik kerja lapangan. Sejarah perusahaan. PT Global Alidaya Agent Co. adalah perusahaan startup yang didirikan pada tahun 2019. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk menjadi mitra andal bagi bisnis dalam mengelola sumber daya manusia dan proses bisnis mereka. Agent Co. berfokus pada penyediaan layanan alih daya atau outsourcing yang inovatif dan efisien guna meningkatkan produktivitas dan optimalisasi investasi bisnis klien. Agent Co. didirikan oleh sekelompok profesional yang memiliki pengalaman luas dalam bidang manajemen sumber daya manusia dan proses bisnis. Mereka melihat peluang untuk membantu perusahaan-perusahaan lain dalam mengolah kebutuhan tenaga kerja dan operasi bisnis non-inti melalui model alih daya yang fleksibel dan berbasis hasil. Sejak didirikan, Agent Co. telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dalam waktu singkat, perusahaan ini berhasil memperluas jangkauannya dengan membuka kantor cabang di Yogyakarta, selain kantor pusat mereka yang ada di Jakarta. Saat ini, Agent Co. memiliki lebih dari 1.500 agen yang tersebar di berbagai proyek dan klien di seluruh Indonesia. Agent Co. menawarkan berbagai layanan yang meliputi talent supply, manpower outsourcing, dan bisnis proses outsourcing berbasis hasil atau outcome base. Perusahaan ini juga menyediakan sistem interaksi pelanggan atau customer interaction system dan manajemen pembelajaran berbasis cloud. Berikut ini merupakan struktur organisasi dari PT Global Alidaya. Seperti yang dapat dilihat, di sini adalah bagan dan struktur dari para pekerja dan direktur yang ada di PT Global Alidaya. Sebelumnya, saya memohon maaf karena tidak dapat menampilkan nama-nama pada posisi ini dikarenakan SOP dari perusahaan yang tidak membolehkan untuk menampilkan nama. Kemudian, pekerjaan apa sih yang saya lakukan selama magang ini? Nah, selama melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL di PT Global Alidaya Agent Co., saya ditempatkan pada divisi pemasaran dengan posisi sebagai marketing intern. Tugas utama saya melibatkan berbagai aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan visibilitas dan efisiensi bisnis perusahaan. Berikut adalah beberapa pekerjaan yang saya lakukan selama PKL. Yang pertama, saya membuat artikel tentang bisnis perusahaan. Saya menulis artikel yang membahas mengenai layanan dan produk dari Agent Co., serta berbagai topik terkait industri alih daya dan juga solusi bisnis. Artikel ini digunakan untuk keperluan blog perusahaan, newsletter, dan materi pemasaran digital lainnya. Kemudian, yang kedua, saya juga mengumpulkan data kuantitatif dari media sosial. Saya melakukan monitoring dan analisis terhadap performa akun media sosial dari Agent Co. Lalu, saya juga mengumpulkan data seperti jumlah pengikut, tingkat interaksi, dan hasil campaign dari pemasaran. Lalu, menggunakan data ini untuk membuat laporan bulanan yang memberikan wawasan tentang efektivitas strategi media sosial perusahaan. Kemudian yang ketiga, saya melakukan analisis pendekatan pemasaran untuk B2C dan B2B, yang dimana saya menganalisis berbagai strategi pemasaran yang diterapkan untuk pasar business to customer dan juga business to business. Kemudian saya menyusun rekomendasi untuk meningkatkan strategi berdasarkan hasil analisis. Lalu yang keempat, saya mengorganisasi klien berdasarkan industri dan kebutuhan. Ralat, mengorganisir klien berdasarkan industri dan kebutuhan. Yang dimana tugas saya adalah membuat dan mengolah database klien yang dikategorikan berdasarkan industri dan kebutuhan layanan. Lalu, memastikan informasi klien selalu diperbarui dan siap digunakan untuk keperluan pemasaran dan penjualan. Lalu, yang kelima, saya juga ditugaskan untuk membuat video profil perusahaan, di mana saya menyusun konsep, mengatur, dan memproduksi video profil perusahaan atau company profile yang menyoroti layanan,
budaya kerja, dan keunggulan yang dimiliki oleh Agent & Co. Kemudian video ini digunakan sebagai alat pemasaran untuk memperkenalkan perusahaan ini kepada calon klien dan mitra bisnis. Lalu yang terakhir, yaitu saya mendapatkan tugas untuk mencari dan mendapatkan lead bisnis, yang dimana tugas saya adalah mengidentifikasi dan mengejar peluang bisnis baru melalui riset pasar dan jaringan potensial. Lalu mengumpulkan informasi kontak yang memiliki potensial dan mengatur pertemuan atau presentasi dengan calon klien. Nah, pada posisi magang saya sebagai marketing intern, saya berada di bawah supervisi langsung dari marketing director. Posisi ini memungkinkan saya untuk terlibat secara aktif dalam berbagai proyek pemasaran dan berkolaborasi dengan anggota tim lainnya. Saya juga memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai divisi lain di perusahaan untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang operasi bisnis secara keseluruhan. Divisi yang berkaitan dengan bidang kerja saya selama magang antara lain divisi penjualan. Yang pertama ini adalah divisi penjualan, yang dimana pada divisi penjualan, hasil analisis pasar dan lead bisnis yang saya kumpulkan digunakan oleh tim penjualan untuk mengembangkan strategi penjualan dan mengejar peluang bisnis baru. Lalu yang kedua, divisi operasional dan manajemen proyek, di mana konten pemasaran seperti artikel dan video profil perusahaan membantu meningkatkan pemahaman klien tentang layanan yang ditawarkan, sehingga mendukung tim operasional dalam implementasi proyek. Lalu, divisi layanan pelanggan. Data dan wawasan yang saya kumpulkan dari media sosial memberikan masukan penting bagi divisi layanan pelanggan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Kemudian, divisi teknologi dan pengembangan sistem. Bekerja sama dengan divisi teknologi dan pengembangan sistem dalam mengembangkan data dan mengoptimalkan alat-alat pemasaran digital yang digunakan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir ada divisi keuangan dan administrasi. Dua divisi terakhir ini mengondisikan dengan divisi tersebut untuk memastikan anggaran pemasaran digunakan secara efisien dan sesuai dengan aturan administrasi yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan kerja di mana saya memiliki beberapa step by step yang harus dilalui selama saya melaksanakan kerja saya saat magang. Yang tugas pertama yaitu membuat artikel tentang bisnis perusahaan. Artikel tentang bisnis perusahaan, saya melakukan riset, yang dimana saya mengumpulkan informasi terkait topik yang akan ditulis dari sumber internal dan eksternal. Kemudian, saya melakukan drafting, yang dimana saya menulis draft awal artikel berdasarkan hasil riset. Lalu, saya melakukan review. Artikel ini akan direview oleh supervisor saya atau mentor untuk memastikan akurasi dan kesesuaian dengan strategi pemasaran yang ingin dilakukan. Lalu, revisi. Saya juga melakukan revisi berdasarkan feedback yang diterima. Yang terakhir, saya melakukan publikasi. Artikel ini dipublikasikan di blog perusahaan dan juga media sosial. Sistem informasi yang digunakan antara lain adalah Microsoft Word, WordPress, dan juga Hootsuite. Lalu, kemudian, berikutnya adalah mengumpulkan data kuantitatif dari media sosial. Tahapan pertama yaitu monitoring, menggunakan alat analitik media sosial untuk memantau kinerja akun. Lalu, pengumpulan data, mengumpulkan data seperti jumlah pengikut, tingkat interaksi, dan hasil campaign. Yang ketiga, analisis, menganalisis data untuk mengidentifikasi tren dan area untuk perbaikan. Lalu yang keempat yaitu pelaporan, membuat laporan bulanan yang merangkum temuan dan rekomendasi. Sistem informasi yang digunakan antara lain adalah Google Analytics, Hootsuite Analytics, dan juga Microsoft Excel. Lalu yang ketiga, melakukan analisis pendekatan pemasaran untuk B2C dan B2B. Pada tugas ini, tahapan yang harus dilakukan yaitu pengumpulan data, mengumpulkan data pemasaran dari berbagai sumber, lalu analisis data menggunakan teknik analisis seperti SWOT dan PESTEL untuk menganalisis data, penyusunan laporan, menyusun laporan analisis yang mencakup temuan dan rekomendasi, lalu presentasi, memaparkan hasil analisis kepada tim pemasaran dan manajemen.
Sistem informasi yang digunakan yaitu Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan juga Google Sheet. Microsoft Excel untuk menganalisis, PowerPoint untuk menyusun presentasi, dan Google Sheet untuk mengkolaborasikan tim dalam analisis data. Lalu berikutnya, mengorganisasi klien berdasarkan industri dan kebutuhan. Tahapannya yaitu pengumpulan data, mengumpulkan informasi klien dari database perusahaan, kemudian mengategorikan klien berdasarkan industri dan kebutuhan layanan, lalu pembaruan database, memperbarui database klien dengan informasi terbaru, lalu yang terakhir itu pelaporan, membuat laporan yang merangkum informasi klien dan rekomendasi untuk tim penjualan. Sistem informasi yang digunakan yaitu Salesforce untuk manajemen hubungan pelanggan atau CRM, kemudian Microsoft Excel untuk pengolahan dan analisis data klien, lalu Google Sheet untuk mengkolaborasikan dengan tim dalam pengolahan data klien. Lalu yang kelima, membuat video profil perusahaan. Yang pertama, konseptualisasi, merancang konsep video profil perusahaan. Lalu script writing, menulis naskah video. Yang ketiga, kita melakukan syuting, pengambilan gambar dan video di lokasi. Lalu yang keempat itu ada editing, mengedit video menggunakan perangkat lunak editing. Lalu yang terakhir itu ada publikasi, mempublikasikan video di situs web dan media sosial perusahaan. Sistem informasi yang digunakan itu ada Adobe Premiere Pro untuk mengedit video, CapCut untuk efek visual dan grafis, dan juga YouTube untuk mempublikasikan dan membagikan videonya. Lalu yang terakhir yaitu mendapatkan lead bisnis. Yang pertama, melakukan riset pasar, mengidentifikasi pasar potensial dan target klien. Lalu yang kedua, campaign pemasaran, mengembangkan dan melaksanakan kampanye pemasaran. Yang ketiga itu kualifikasi lead, menilai dan mengkualifikasikan lead berdasarkan kriteria tertentu. Lalu yang keempat itu pelaporan, membuat laporan mingguan tentang status lead dan rekomendasi tindak lanjutnya. Sistem informasi yang digunakan ada LinkedIn, Sales Navigator, Microsoft Excel, dan juga Flowcharts. Kemudian, kendala selama melakukan kegiatan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat kendala apa saja yang saya alami selama melakukan kegiatan PKL ini. Praktik kerja lapangan di PT Global Alidaya Agent & Co, saya sebagai praktikan menghadapi beberapa kendala yang berasal dari berbagai sumber, baik dalam diri saya sendiri maupun dari lingkungan kerja. Berikut ini adalah beberapa kendala yang saya hadapi dalam setiap tugas yang dilakukan. Yang pertama itu ketika membuat artikel tentang bisnis perusahaan. Kendalanya adalah kurangnya informasi mendetail tentang topik tertentu dan kesulitan dalam menyesuaikan gaya penulisan dengan standar perusahaan. Nah, lalu sumbernya itu berasal dari kurangnya pengalaman dalam menulis artikel bisnis dan akses terbatas ke sumber informasi internal. Lalu, pada tugas yang kedua yaitu mengumpulkan data kuantitatif dari media sosial, kendala yang dihadapi itu kesulitan dalam menginterpretasikan data analitik media sosial dan keterbatasan dalam penggunaan alat analitik. Sumbernya itu keterbatasan pengalaman dalam analisis data dan kurangnya pelatihan dalam menggunakan alat analitik. Lalu yang ketiga, ketika melakukan analisis pendekatan pemasaran untuk B2C dan B2B, kendalanya mengalami tantangan dalam memahami dinamika pasar B2B dan B2C yang kompleks, serta menggabungkan berbagai metode analisis yang beragam. Sumbernya itu dari keterbatasan pengetahuan tentang pasar spesifik dan kurangnya panduan dalam melakukan analisis mendalam. Yang keempat, mengorganisasikan klien berdasarkan industri dan kebutuhan. Kendalanya kesulitan dalam mengategorikan klien secara akurat dan menjaga database klien tetap terbarui. Sumbernya itu volume data yang besar dan kurangnya sistem otomatisasi untuk pengelolaan data klien. Lalu yang kelima, ketika membuat video profil perusahaan, kendalanya itu adalah tantangan teknis dalam pengambilan gambar dan editing video serta keterbatasan dalam mengoperasikan perangkat lunak editing. Sumbernya itu kurangnya pengalaman dalam produksi video dan keterbatasan waktu untuk belajar menggunakan perangkat lunak yang baru. Yang terakhir, ketika mendapatkan lead bisnis, kendala yang dihadapi itu adalah kesulitan dalam mengidentifikasi lead yang berkualitas dan tantangan dalam mempertahankan komunikasi yang efektif dengan calon klien. Sumbernya itu kurangnya pengalaman dalam strategi penjualan dan keterbatasan dalam jaringan profesional. Bagaimana sih cara mengatasi kendala yang saya alami ini? Untuk mengatasi kendala yang saya alami selama PKL, saya menggunakan berbagai pendekatan dan teori untuk menemukan solusi yang efektif. Berikut ini adalah langkah-langkah yang saya ambil untuk mengatasi setiap kendala. Yang pertama, membuat artikel tentang bisnis perusahaan. Solusi yang saya lakukan, melakukan riset tambahan melalui sumber eksternal dan meminta bimbingan dari supervisor atau mentor, serta rekan kerja yang lebih berpengalaman.
Teorinya, menurut teori penulisan teknis atau technical writing, penulis harus mengumpulkan dan menyusun informasi dari berbagai sumber yang valid untuk menghasilkan konten yang informatif dan akurat. Lalu yang kedua, ketika mengumpulkan data kuantitatif dari media sosial, solusinya itu mengikuti pelatihan online tentang menggunakan analitik media sosial dan berdiskusi dengan tim analitik untuk memahami interpretasi data yang tepat. Teorinya, teori analisis data atau data analisis teori menyatakan bahwa memahami dan menggunakan alat analitik yang tepat sangat penting untuk menginterpretasikan data secara akurat dan menginformasikan keputusan yang strategis. Yang ketiga, ketika melakukan analisis pendekatan pemasaran untuk B2B dan B2C, solusinya yaitu membaca literatur tentang strategi pemasaran B2B dan B2C, serta menggunakan metode analisis seperti SWOT dan PESTEL untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam. Teorinya, menurut teori pemasaran atau marketing teori, analisis SWOT dan PESTEL membantu dalam memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam pasar tertentu. Lalu yang keempat, ketika mengorganisasi klien berdasarkan industri dan kebutuhan, solusinya itu menggunakan perangkat lunak, manajemen hubungan pelanggan atau CRM, seperti Salesforce untuk mengotomatisasi dan memudahkan pengelolaan data klien, dengan teori manajemen hubungan pelanggan atau CRM teori yang menyatakan bahwa penggunaan sistem CRM dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data klien dan interaksi dengan pelanggan. Lalu yang kelima, ketika membuat video profil perusahaan, solusinya itu mengikuti tutorial online dan meminta bantuan dari tim desain grafis untuk meningkatkan keterampilan dan melatih dalam pengambilan gambar dan editing video. Teori menurut teori produksi multimedia atau multimedia production theory, keterampilan teknis dalam pengeditan dan produksi video dapat ditingkatkan melalui praktik berkelanjutan dan pembelajaran dari sumber yang terpercaya. Yang terakhir, ketika mencari dan mendapatkan lead bisnis, solusinya itu menggunakan alat pencarian prospek seperti LinkedIn Sales Navigator dan mengikuti seminar tentang strategi penjualan untuk memperluas jaringan dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Teori penjualan atau sales theory menekankan pentingnya pembangunan hubungan dan komunikasi yang efektif dengan calon klien untuk mengidentifikasi dan mengejar peluang bisnis yang berkualitas merupakan hal yang penting. Lalu, kesenjangan pengetahuan dan keterampilan selama PKL. Selama melaksanakan PKL, saya menyadari adanya kesenjangan antara pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di kampus dengan implementasi di tempat PKL. Berikut ini adalah perbandingan antara teori yang telah diperoleh di perkuliahan dengan praktik dari masing-masing pekerjaan yang telah saya lakukan. Kita membuat artikel tentang bisnis perusahaan, teori di kampus, penulisan teknis, dan komunikasi bisnis. Praktik di lapangan, menyesuaikan gaya penulisan dengan standar perusahaan dan kebutuhan pasar. Kesenjangannya, keterbatasan pengalaman dalam menulis artikel yang sesuai dengan strategi pemasaran perusahaan. Lalu yang kedua, ketika mengumpulkan data kuantitatif dari media sosial. Teori di kampus, analisis data dan statistik. Kemudian, praktik di lapangannya menggunakan alat analitik media sosial untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Kesenjangan yang ada, kurangnya keterampilan praktis dalam menggunakan alat analitik dan menginterpretasikan data media sosial. Lalu ketiga, ketika melakukan analisis pendekatan pemasaran B2C dan B2B, teori di kampus itu strategi pemasaran dan analisis pasar. Praktik di lapangan menggabungkan berbagai metode analisis untuk memahami pasar yang spesifik. Kesenjangannya, keterbatasan pemahaman tentang dinamika pasar tertentu dan implementasi praktis dari metode analisis. Lalu yang keempat, ketika mengorganisasi klien berdasarkan industri dan kebutuhan, teori kampus itu manajemen hubungan pelanggan dan pengelolaan data. Praktik di lapangannya mengelola database klien dan mengkategorikan klien berdasarkan kebutuhan. Kesenjangan yang ada, kurangnya sistem otomatisasi dalam pengelolaan data klien dan pengetahuan praktis tentang penggunaan CRM. Lalu yang kelima, ketika membuat profil perusahaan, teori di kampus, produksi multimedia dan komunikasi visual. Lalu pada praktik di lapangan, mengambil gambar, mengedit video, dan menghasilkan konten multimedia. Kesenjangannya, keterbatasan keterampilan teknis dalam produksi video dan penggunaan perangkat lunak editing. Lalu yang terakhir, untuk mendapatkan lead bisnis, teori di kampus itu pemasaran dan penjualan. Praktik di lapangannya mengidentifikasi dan mengejar lead bisnis yang berkualitas. Kesenjangan yang ada itu kurangnya pengalaman praktis dalam strategi penjualan dan pengembangan jaringan profesional. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL di PT Global Alidaya Agent & Co. dengan kurikulum Merdeka 20 SKS, saya berusaha memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan cara kerja dan efisiensi di tempat PKL.
Berikut ini adalah beberapa kontribusi yang telah saya berikan. Yang pertama, uraian evaluasi. Evaluasi kinerja media sosial. Analisis performa. Saya melakukan analisis mendalam terhadap performa akun media sosial perusahaan, termasuk tingkat interaksi, pertumbuhan pengikut, dan efektivitas kampanye pemasaran. Lalu rekomendasinya, berdasarkan analisis, saya memberikan rekomendasi untuk meningkatkan strategi konten dan frekuensi posting, serta mengidentifikasi waktu yang optimal untuk publikasi. Kemudian, evaluasi sistem manajemen klien. Yang pertama, efisiensi data. Saya mengevaluasi sistem pengelolaan data klien yang ada dan menemukan beberapa area yang dapat ditingkatkan untuk efisiensi. Lalu, optimisasi CRM. Saya memberikan masukan untuk mengoptimalisasikan penggunaan sistem CRM atau Customer Relationship Management yang dapat membantu tim dalam mengelola dan memantau interaksi dengan klien secara efektif. Yang kedua, standar operating procedure atau SOP. SOP untuk penulisan artikel. Yang pertama, riset dan sumber. Saya menyusun SOP yang mencakup langkah-langkah rinci untuk melakukan riset, memilih sumber yang kredibel, dan menulis artikel yang sesuai dengan standar perusahaan. Lalu, proses review, SOP ini juga mencakup prosedur review oleh supervisor untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan strategi pemasaran. Lalu, SOP untuk pengumpulan data media sosial. Yang pertama adalah alat analitik. Saya menyusun SOP untuk menggunakan alat analitik media sosial seperti Hootsuite dan Google Analytics, termasuk cara mengumpulkan, menganalisis, dan juga melaporkan data tersebut. Lalu, pelaporan bulanan, SOP ini mencakup format dan struktur laporan bulanan yang harus disusun untuk memberikan wawasan tentang performa media sosial. Yang terakhir, ini adalah kesimpulan selama saya PKL. Berikut ini merupakan beberapa kesimpulan dari hasil praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di Portfolio Global Alih Daya Agent & Co. Yang pertama itu adalah pengalaman praktis. Saya memperoleh pengalaman praktis dalam berbagai aspek pemasaran, termasuk penulisan artikel bisnis, pengumpulan dan analisis data media sosial, dan juga pembuatan video profil perusahaan. Lalu yang kedua itu ada pengembangan keterampilan. PKL ini membantu saya untuk bisa mengembangkan keterampilan secara teknis dan analitis yang penting untuk karir di bidang pemasaran, seperti penggunaan alat analitik media sosial dan juga sistem CRM. Lalu, kolaborasi tim. Saya belajar tentang pentingnya berkolaborasi dan komunikasi efektif dalam tim untuk mencapai tujuan bersama dalam menyelesaikan suatu proyek. Lalu, peningkatan produktivitas. Dengan menyusun SOP dan flowcharts untuk berbagai proses, saya berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional di tempat saya magang. Lalu, pengetahuan pasar. Saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pasar B2C dan B2B, serta strategi pemasaran yang efektif untuk kedua pasar tersebut. Lalu, justifikasi kesesuaian teori dengan praktik. Teori yang dipelajari di kampus, seperti analisis pemasaran, penulisan teknis, dan manajemen hubungan pelanggan, sangat relevan dan dapat diimplementasikan dalam praktik di lapangan. Namun, pengalaman praktis memberikan wawasan yang lebih mendalam dan keterampilan yang tidak sepenuhnya dapat diperoleh dari perkuliahan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menulis laporan PKL saya. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.